salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 4 sholat pembuka pintu rezeki. Sahabat semua, kali ini kita membahas tentang sholat-sholat sunnah yang dapat membuka pintu rezeki, yang dapat menyebabkan rezeki lancar. Sehingga hampir semua doanya khusus memohon rezeki yang halal, berkah, dan mengalir deras melimpah. Seringkali umat Islam menganggap kalau rezeki ini adalah yang nampak oleh mata kita, berupa uang, materi lainnya. Akan tetapi rezeki tidak hanya selalu dinilai dari materi saja. Kesehatan dan diberikan kelengkapan anggota keluarga adalah merupakan rezeki. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya arti sebuah kebahagiaan, yang artinya siapa yang pagi-pagi merasa aman rumah tangganya, sehat badannya, dan mempunyai makanan untuk hari itu, maka bagaikan telah berkumpul baginya dunia dan seisinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan lainnya. Semoga saja rumah tangga kita selalu aman dan diberkahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kasab atau berusaha mencari rezeki banyak caranya. Di antara cara-cara untuk mendapatkan rezeki adalah mengamalkan amalan-amalan sunnah yang mendatangkan rezeki, seperti beristighfar dan zikir-zikir lainnya. Dan salah satunya adalah mengamalkan sholat-sholat sunnah membuka pintu rezeki. Berikut ini adalah sholat sunnah yang dapat membuka pintu rezeki kita. 1. Sholat sunnah duha. Dalam fikih dasar, sholat duha merupakan sholat sunnah yang dilakukan setelah matahari terbit sekira-kira 1 tombak hingga menjelang waktu zuhur. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang bisa digantikan sedekah untuk seluruh persendian dalam tubuh kita. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Abu Dzar, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa mencukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis Nabi lainnya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, sholatlah untukku sebanyak 4 rakaat dari awal siang, saya aku akan mencukupi kebutuhanmu pada akhirnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Para ulama kita memiliki penafsiran yang berbeda terkait hadis tersebut. Ada yang berpendapat bahwa akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari dosa, dan ada pula yang berpendapat bahwa akan mendapatkan rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Salat sunnah tahajud. Salat pembuka rezeki kedua adalah salat sunnah tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah malam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Salat tahajud merupakan media yang mustajab untuk mengantarkan doa-doa kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa-doa tentang kehidupan yang berkah dan harapan doa-doa tentang kehidupan di akhirat nanti. Ada hadis yang menyebutkan, yang artinya pada tiap malam perkara Tuhan Tabarakallahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Ketika tinggal sepertiga malam yang akhir, ia berfirman, barang siapa yang menyeruku, aku akan perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun pelaksanaan sholat tahajud dilakukan setelah kita bangun tidur.
Dan adapun bila mana sholat di malam hari tapi tidak tidur sebelumnya disebut dengan qiyamul lail saja, bukan sholat tahajud. 3. Sholat hajat. Sholat sunnah hajat dilakukan ketika kita memiliki keinginan bisa mengutarakannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat hajat. Sholat hajat merupakan sholat sunnah yang dikerjakan karena adanya suatu hajat atau keperluan sangat penting. Hajat dikerjakan agar apa yang dibutuhkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Manfaat sholat hajat adalah sebagai energi dahsyat bisa mengubah seseorang dari kedudukan secara material menjadi manusia yang mulia. 4. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah pembuka rezeki yang terakhir adalah sunnah fajar. Sholat sunnah sebelum sholat subuh dimulai setelah azan berkumandang. Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan waktu subuh di dalam surah Al-Fajr ayat 1 yang menjadi tanda indikasi bahwa waktu fajar itu adalah waktu yang diberkahi, bahkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Daud. Pahala salat sunnah fajar ini lebih baik dari dunia dan seisinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita renungkan, jika kita sekali melaksanakan sholat fajar sudah mendapatkan dunia dan seisinya, apalagi berkali-kali, tentu pahalanya banyak sekali. Kemudian ada sabda Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Tuhanmu, karena Allah membagikan rezeki antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Jadi sangat jelas kaitannya antara sholat sunnah fajar dan rezeki manusia. Dari pahala yang Allah janjikan saja terlihat betapa Allah maha pemberi, maha pemurah. Itulah 4 penarik rezeki, dan terutama adalah meningkatkan ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin berkah rezekinya. Doa khusus kami kepada sahabat semua, semoga yang mempunyai hutang segera lunas, dan yang mempunyai penyakit semoga sembuh, dan yang rezekinya seret semoga makin luas dan berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.